saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Merdeka. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Tentang heroisme dan pengorbanan rakyat Surabaya yang menolak ancaman sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Hari ini adalah batas ketika rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata dan kehormatannya kepada mereka. Tapi rakyat Surabaya melawan, menolak, marah, dan mereka berjuang mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk mempertahankan Republik Indonesia. Kebanggaan dan kesadaran ini perlu diteruskan. Dan karena kegigihan mereka dan seluruh rakyat Indonesia di tempat lain juga bangkit melawan penjajahan yang ingin kembali kuasa itu, maka Indonesia tetap bisa mempertahankan kemerdekaan. Saya sebagai anak dari seorang prajurit yang ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ayah saya bulan Oktober ditangkap KMPT Jepang ketika saya dalam kandungan, dan bulan Juli dibebaskan setelah saya lahir. Tetapi ketika proklamasi 17 Agustus, ayah saya kembali bergabung dengan pejuang-pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mengepung dan mengusir Belanda dari Magelang, mengejar Belanda yang berlindung di benteng Ambarawa. Kemudian karena terluka, ayah meninggal bulan Desember 1945. Saya tidak pernah melihat ayah saya. Saya mewarisi jiwa perjuangan itu. Dan hari ini, sekali lagi, saya harus membangkitkan semangat perjuangan itu. Karena hak kami, kehormatan kami dirampas oleh mafia tanah. Untuk itu, saya memberanikan diri menulis surat terbuka yang saya bacakan sebagai berikut. Kepada Yang Mulia, 1. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. 2. Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, Kepala Lembaga Legislatif. 3. Bapak Ketua Mahkamah Agung, Kepala Lembaga Yudikatif. 4. Bapak Menteri ATR BPN, Seki Satgas Mafia Hukum Tanah, Satgas Mafia Tanah di BPN. 5. Bapak Kapolri, Seki Satgas Mafia Tanah Polri di Jakarta. Surat terbuka. Rakyat korban perampasan tanah mohon perlindungan negara dari mafia tanah yang ada di dalam ATR BPN, kata Pak Menteri ATR BPN. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di akhir surat terbuka ini mewakili keluarga almarhum John Pisanis, salah satu korban perampasan tanah mafia tanah, mohon perlindungan dan kepastian hukum atas sebidang tanah yang kami peroleh dari Komando Urusan Pembangunan Asian Games Kupak 1962 karena relokasi dari Senayan sesuai dengan surat dan kwitansi nomor 3/40/KUT/S62 tanggal 12 November 1962 fase
Romawi 2/5, perpetakan Romawi VL-BZ di Jalan NT Haryono, dulu Gatot Subroto, BZ3, Kebun Baru Tebet, Jakarta Selatan, seluas 3.750 meter persegi. Tanah tersebut sekarang dipagar dan dikuasai oleh PT Mustika Candragunana Sinarmas Group dengan dasar HGP 1666 tahun 2005 dengan hak 7.955 meter persegi, tetapi telah memagar dan menguasai lahan 10.699 meter persegi yang tentunya termasuk tanah kami. Kami tidak ada hubungan hukum dengan perusahaan tersebut, jadi tanah kami dirampas, bukan sengketa. Untuk itu kami mohon perlindungan dan kepastian hukum. Adapun kronologi singkat sebagai berikut. 1. Kupak dalam melaksanakan keputusan Presiden Pembangunan Asian Games telah membebaskan tanah lokasi penyelenggaraan di Senayan dan tanah di mana bekas penduduk Senayan direlokasi, termasuk kami. Untuk itu, Kantor Agraria BPN Jakarta telah menerima serah terima dari Komando Urusan Tanah dengan surat nomor 169/DIR-66 tanggal 26 Juli 1966 sebagai kewajiban pendaftaran tanah, tetapi Kementerian Agraria telah menerbitkan rekomendasi dengan surat nomor SK Romawi 3/21/KA/63 tanggal 25 Mei 1963 yang memberikan hak kepada Umar Mubarak Baluwer, sehingga terbitlah sertifikat HGB 2 dengan lahan BZ1 sampai BZ7 seluas 20.535 meter persegi. Terjadilah tumpang tindih hak sekaligus melanggar hukum prinsip, melawan keputusan Presiden. Ini jelas kesalahan BPN yang harus dikoreksi sendiri oleh BPN sesuai dengan PP 2120 pasal 35. 2. Bahwa HGP 2 tersebut telah dibatalkan oleh internal Kantor Agraria sesuai surat keterangan Kanwil BPN DKI nomor 15/18/31/Romawi 8/2011 tanggal 2 Agustus 2011, tetapi tidak ditindaklanjuti sehingga terjadilah jual beli. Hal ini ditegaskan oleh Obstipus dengan surat nomor K61/Obstipus Romawi 9/19/1885 tanggal 10 September 1985 sebagai pelanggaran hukum prinsip, dan karenanya telah dicabut dan dibatalkan oleh Menpan selaku ketua tim penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Kepres 5/1985 tahun 85 diulang tahun 86 karena tidak ditindaklanjuti sebagaimana keterangan Sekretaris Menteri PAN nomor B503/Romawi 2/1990 tanggal 1 Juni 1990. 3. Bahwa pencabutan dan pembatalan itu tidak diperhatikan berdasarkan surat ukur nomor 02174/2005 tanggal 11 Oktober 2005 BPN menerbitkan HGB 1666/2005 atas nama
PT Mustika Candraguna Sinarmas Group beralas HGB 2 yang sudah dibatalkan seluas 7.955 meter persegi, tetapi telah memagar lahan seluas 10.699 meter persegi termasuk tanah kami. Ini jelas perampasan yang menghalangi usaha kami untuk mendapatkan hak kami yang sah. Tumpang tindih kedua. 4. Muncul pertanyaan besar. Bolehkah keputusan presiden dibatalkan, dianulir, ditindih oleh keputusan menteri? Bolehkah hak tanah yang sudah dicabut digunakan sebagai alas penerbitan sertifikat baru hanya dengan alasan surat pembatalan belum ditemukan, kata Kantah BPN Jakarta Selatan, di mana negara melindungi rakyat, di mana negara hadir untuk menegakkan kepastian dan keadilan hukum? Semoga Bapak Ibu yang terhormat tersentuh hatinya. Semoga Jakarta 10 November 2021, hormat kami, Pendeta Cahyadi Nugroho. Demikian surat terbuka kami. Kiranya Bapak Presiden, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung, Menteri ATR, dan Kapolri memperhatikan dan menegakkan kepastian dan keadilan. Saya percaya bahwa para pengusaha yang sudah menikmati kekayaan alam dan keberhasilan, termasuk pemilik Sinarmas Group, tidak akan mengkhianati bangsa. Mereka akan tetap mengabdi bangsa. Kalau toh terjadi ada tindakan perampasan atau mafia tanah, kejahatan terorganisir, kata Mahfud MD, yang membeli pejabat-pejabat polisi, jaksa, hakim, dan BPN, itu pasti bukan dari mereka. Saya berharap pengusaha-pengusaha yang mencintai Indonesia akan bersama dengan rakyat menyelesaikan itu dengan adil dan benar, memberikan hak kami apa yang harus menjadi hak kami. Inilah harapan kami. Semoga pemerintah Indonesia, seluruh rakyat bersatu untuk menyelamatkan Indonesia. Terima kasih. Merdeka!